Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Yang seperti biasa kami berikan informasi-informasi terbaru seputar kasus Vina Cirebon. Wow, gokil. Makin panas. Warga Cirebon semakin murka. Teriakan tangkap AF, tangkap RT Pasren dan tangkap Rudiana semakin menggema. Wow, gokil. Dan rakyat Cirebon pun turun ke jalan untuk menuntut keadilan agar 7 terpidana termasuk Sudirman untuk segera dibebaskan. Ya, setuju ya. Jangankan rakyat Cirebon, mungkin hampir seluruh dari warga Indonesia, rakyat Indonesia ingin para terpidana ini dan termasuk Sudirman bebas sebebas-bebasnya. Nah guys, tanpa berlama-lama lagi secepat waktunya, mari kita let's go. Tangkap si AF, tangkap si AF. Sekarang juga Semangat, Allah Akbar, semangat. mantap. Tangkap Rudiana. Tangkap Rudiana sekarang juga. Yes. Tangkap Rudiana. Tangkap Rudiana sekarang juga. Tangkap si Pasren. Tangkap si Pasren sekarang juga. Wow, gokil. Hubungannya luar biasa teman-teman. Luar biasa ya. Gong, handphone Semangat temen, Gong. mereka, antusias mereka demi menegakkan keadilan ya. Ayo semangat lagi dong. Hidup keadilan. Hidup. Bebaskan 7 terpidana. Tangkap si AF sekarang juga. Wih. Ini AF sama si Pasren nih bakal lari tunggal langgang ini guys. Oke deh. Ya Om, hati-hati di jalan. Ya. Sekarang juga. Bebaskan. Ini sepertinya nih momen setelah persidangan ya, ini dari pengadilan mungkin kembali ke lapas sepertinya. Allahu Akbar. Iya ya, benar ya. Ini mungkin momen para terpidana setelah sidang pengadilan langsung kembali ke lapas begitu. Ada di mana? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Yang paling dekat dengan rumah Ya, ini RT Pasren siapa? warga-warga PRT Pasren Dua. ini Paling dekat. memberikan kesaksian guys. Jaraknya satu rumah. Iya. Pertanyaan saya satu-satu kepada Agung dulu. Di mana Pak Pasren dan Kavi sekarang? Nggak tahu Pak. Lo katanya tetangga. Ya orang nggak pernah ngelihat sih Pak. Nggak pernah ngelihat. Jangan-jangan RT Pasren sama AF sampai jumpa belakang maut itu. Tidak terlihat atau gimana? Coba cerita. Ah yang nggak tahu, nggak ngerti Pak. Nggak pernah ada. Iya. Sejak kapan? Ya sekarang mah nggak pernah ngelihat. Kali biasanya kan keluar tuh, tapi kalau berangkat gitu tuh kan Terus? lewat dari rumah, depan rumah. Cuma jarang. Jadi sekarang di rumah Pak RT Pasren ada siapa? Oh nggak paham Pak. Nggak tahu Kosong. tuh. Oke. Kamu pernah lihat di mana Pak Pasren dan Kavi kamu sembunyikan? Oh, nggak tahu sih Pak. Jadi ada di mana? Nggak tahu Pak. Oh nggak tahu.
Tahu. Yakin kamu nggak tahu? Iya. Oke, terima kasih. Demikian Yang Mulia. Di mana keterangannya adalah bahwa pada tahun 2016 lalu mereka mengaku tidak tidur bersama dengan para terpidana. Tapi pada saat ini mereka dibawa sumpah di depan pengadilan dalam rangka peninjauan kembali, memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena dibawa sumpah. Bahwa empat-empatnya dan terutama yang dua merubah keterangannya bahwa yang pada tahun 2016 lalu mereka tidak tidur bersama-sama dengan para terpidana, hari ini mereka dengan tegas menyatakan mereka tidur bersama-sama dengan para terpidana dari Isya sampai besok paginya. Jadi mereka tidak berpisah. Itu yang mereka sampaikan. Jadi ini menurut saya satu keadaan baru yang patut untuk kita hadirkan dalam persidangan ini. Hal yang lain yang kami dapatkan dari hasil pemeriksaan para saksi 4 yang kami hadirkan, ternyata ada BAP yang tidak mereka tanda tangani. Dan di tempat mengakunya mereka itu hanya di BAP satu kali di Polsek Talun di kota Cirebon. Tetapi kenyataannya kami tadi confirm ada BAP mereka di bulan Oktober dan mereka tidak merasa melakukan BAP itu. Ada beberapa BAP dan juga ada beberapa saksi yang lain sebenarnya yang kami hadirkan juga mengalami hal yang sama seperti para terpidana kemarin dalam kesaksiannya, bahwa mereka tidak mengetahui tentang BAP yang mereka tanda tangan. Jalan ceritanya yang tadi saya sampaikan bahwa ini patut diduga bahwa rangkaian peristiwa itu adalah satu karangan, bukan peristiwa yang benar-benar terjadi. Karena para tersangka atau terpidana maupun para saksi yang dihadirkan ini banyak BAP yang mereka tidak tahu. Ada intimidasi seperti itu? Ya patut. Kalau kemarin kan kami hanya membaca dari BAP karena kami tidak ikut dalam persidangan. Tapi dengan keterangan para terpidana kemarin dan juga saksi hari ini, dapat saya katakan bahwa patut diduga bahwa ini semua rangkaian peristiwa ini adalah karangan, bukan peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Untuk 15 saksi dan plus 1 ya, yang termasuk saksi total akan dijadikan saksi juga di hari ini, apa peran dan juga nanti termasuk di klaster mana? Ya, jadi kalau Saka Tatal nanti akan masuk ke klaster bukti adanya bahwa mereka ketika tahun 2016 lalu mengambil keterangan lewat dalam satu proses yang salah, yang dalam bahasa kami bahkan di dalam beberapa pengamat ya, kalau dalam bahasa kami namanya penganiayaan atau penyiksaan. Kalau di dalam bahasa tokoh-tokoh yang lain bahkan sudah lebih kejam ya. Saya katakan dalam situasi perang saja para tawanan perang itu tidak boleh disiksa. Itu dalam hukum HAM internasional. Dalam juga kita Indonesia ini terratifikasi untuk ikut menandatangani HAM hukum internasional itu. Ini tahanan untuk mendapatkan keterangan ini disiksa. Ini luar biasa. Kemanusiaannya sampai diberikan minum air kencing, kemudian dengan siksa yang bertubi dengan gembok dan penganiayaan yang bertubi-tubi. Menurut kami dari fakta yang timbul ini patut kita pertanyakan. Sekali lagi bahwa ini kami tidak mengatakan tidak melihat bahwa ini dilakukan oleh institusi kepolisian. Ini oknum. Kami melihatnya sekali lagi ini adalah oknum kepolisian ya, yang oleh karena kemarahan yang luar biasa tanpa mengecek kembali peristiwa yang sesungguhnya berdasarkan keterangan Aib dan Dede lalu melakukan tindakan ini. Kalau dia katakan saat itu 31 Agustus hanya mengamankan, ini kami sudah dapat confirm. Ternyata tanggal 1 September pun dia masih menjemput Rivaldi ke Polsek Utara Barat. Ya. Jadi artinya bukan hanya tanggal 31 oknum polisi ini melakukan tindakan ilegal tanpa ada surat perintah. Ya, menurut kesaksian yang kemarin timbul dan muncul di persidangan, tanggal 1 September pun sudah melakukan. Jadi nggak bisa menghindar lagi dan tidak bisa berkata alasan itu mengamankan hanya sejam 2 jam seperti selama ini yang muncul lewat penasihat hukumnya. Ya, sudahlah kita hentikan kebohongan ini, hentikan cerita-cerita karangan yang menurut kami ini tidak benar, karena kami menemukan menghadirkan fakta baru. Apa yang disampaikan sebenarnya bukan fakta baru. Tahun 2016 lalu sudah dinyatakan itu kecelakaan murni. Itu yang penting. Oke, mantap, setuju. Kita setuju kalau ini adalah kecelakaan murni. Dan bahkan tadi saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Bang Jutek ini. Benar, saya juga pernah dengar kalau di hukum perang internasional begitu ya,
kalau satu tawanan itu tidak boleh dianiaya, tidak harus diperlakukan sewajarnya begitu ya, tidak boleh disiksa dan tidak boleh dianiaya, dan diperlakukan selayaknya manusia begitu ya, dikasih makan, jika mereka sakit itu diobati. Nah, ini mereka para oknum kepolisian ini malah memperlakukan tahanan yang diduga waktu itu, yang mereka duga adalah melakukan pembunuhan terhadap kedua korban. Bahkan disiksa, disetrum, diinjak-injak, disulut dengan api rokok, dipukul pakai gembok, macam-macam, bahkan disuruh minum air kencing. Ini lebih sadis ini. Ini artinya mereka sudah melanggar hukum perang internasional. Nah, gokil. Ini wajib diusut ini guys. Ini wajib diusut. Siapa saja oknum-oknum tersebut yang telah melakukan hal semacam itu, hal yang sekeji ini. Nah guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Bagi kalian yang ingin berkomentar, silahkan di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.